Puji Tuhan. Shalom saudara. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Boleh lihat kanan kirinya katakan shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari sorak-sorai buat Tuhan Yesus, silakan haleluya. Haleluya, shalom. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom, puji Tuhan. Mari katakan kanan kirinya, katakan on fire. On fire. On fire, puji Tuhan. Kita akan sama-sama puji Tuhan, amin. Woo, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Tangan-tanganmu katakan, Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Dan kita
tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Angkat tangan kita katakan, Roh Kudus Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. sama-sama lomba. Kali kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan Apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban, tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan, Kau dahsyat buat kami ya Tuhan. Roh Kudus membakar setiap hati. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat sekali terjadi. katakan, Roh Kudus, Roh Kudus membakar. Setiap Bakar, bakar, naikkan pujian, sama-sama lompat. Kuasamu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Kami percaya ya Tuhan. Amin. Mujizat pasti terjadi, katakan amin. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Biarlah rohmu. Katakan, Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah tunjuk tangan kirinya, Tuhan. katakan, Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merimpah. berlari pada Tujuan panggilan surgawi. sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yang lagi dari awal katakan, Tak ada banyak waktu, lihatlah dan tengok kanan kirinya, katakan, pekerjaan besar, amin. ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang Sama-sama merimpah. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi, biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sama-sama sambil layanilah Tuhan. lompat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Kita sama-sama berkatakan DNA kita. DNA kita adalah Restorasi, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan pada zaman ini. Katakan amin. Sebelum duduk boleh tengok kanan kirinya, katakan kamu prajurit Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat siang hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, mengurapi kami ya Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tahu keadaan kami, Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Hanya generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All of who pray for us, and all of who we believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation's cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Dari awal kita mau sama-sama katakan, forgiven. And if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sama-sama katakan, kita katakan your name. Your name Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, hear people
sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Kau kudus, ya Bapa. Kau kudus, ya Tuhan. Kau segalanya Mari nikmati hadirat Tuhan, saudara. Kau hadir di sini, kau angkat kami, kau jaga kami. Saudara yang bisa berbahasa roh, sama-sama berbahasa roh. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Here people sing, here people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri, saudara, katakan Your name, Your name, Your name is the highest. Your name Yes, is the Lord. greatest. Your name stands above them all all. thrones, all thrones, and dominions, All power and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above the them all. angels, and the angels, Holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, You are
be holy, holy forever. You will always be, you You will are always always be holy, holy forever. You will always be holy. You will always Be be. holy, holy forever. Haleluya. Mari sama-sama berbahasa roh saudara. Huralabaya Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati untuk terima pengurapan pada pagi ini. Dari awal dari anak-anak kita. Biar pengurapan ini mengajar kita, pengurapan ini memberikan kuasa kepada kita, pengurapan ini membebaskan kita, pengurapan ini memulihkan setiap kita semua. Apapun yang menjadi keadaan saudara hari-hari ini, Tuhan Allah kita Allah yang sanggup, kuasanya tidak terbatas, sekalipun kenaikannya ke surga, tetapi pekerjaannya masih ada sampai kepada hari ini. Apa yang menjadi pergumulanmu, bebanmu hari-hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan dan terima pengurapan pagi ini. Dan biarlah pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Oralabaya sandaralabaralabaralaba. Mari sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Sembah dia, saudara, sembah dia. Minta Tuhan dia mengurapi saudara. Minta Tuhan sedia melawat saudara pagi ini. Roh Kudus menjamah memulihkan saudara sekalian. Oralaya sandamaralaya sikaraba. Oralalabaralabaralabaralaba. Oralalabaralabaralaba. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan pagi ini. Lawat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami, kuasa-Mu menyertai kami ya Tuhan. Kalau ada dosa di antara hidup kami, Tuhan kuduskan kami terlebih dahulu, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami semuanya Tuhan, supaya pengurapan-Mu tidak menjadi bocor ya Tuhan, terus melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Boleh menjadi saksi-Mu, alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oralabaya sandaralaba. Mari sama-sama persiapkan diri saudara.
the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, Oh, power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. above All all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. and the angels cry, holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, holy, holy forever. dear people, Holy, to the King of Kings. holy, you are always been. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry. You are lifted high, holy holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy Pengurapan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
berdiri saudara katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. katakan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali saudara. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada."
Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar
karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga. Untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada iman kita kebaikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan. Yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang.
Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa Roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh,
Dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak
Terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima. Diurapi Roh Kudus. Terima kuasa. Terima kasih. Oh, Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati, Kau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Abah terima kasih. Kau akan memberkati kami semua dalam perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus.
Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Pengumuman Minggu 12 Mei 2024. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations. Doa Pengerja Rayon 3 Onsite diadakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seberapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini? Angkat tangan, sorakan haleluya. Saya terlalu percaya ketika kita sungguh-sungguh datang beribadah ke tempat ini. Bahkan ketika menaikkan pujian penyembahan, maka ketika itulah kita mengalami lawatan Tuhan. Amin. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyapa Bapak Ibu. Barangkali yang pertama kali beribadah di tempat ini ada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang kasihan? Boleh lambaikan tangan, ada? Ya, kami menyambut saudara. Kalau memang di tempat lain belum ada tempat yang menetap, kami mengajak untuk beribadah di tempat ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan.
Yang pertama adalah bahwa hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 ada doa terobosan di tempat ini jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam doa terobosan ini. Kemudian yang kedua, untuk doa pengerja Rayon 3 Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 19 di GBI Modern wajib bagi Bapak Ibu yang memiliki bed virtual. Yang ketiga, ibadah Youth GBI 3 Raksa Sabtu 18 Mei 2024 jam 19 di tempat ini mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Anak-anak muda, sorakan haleluya, ada? Ya, jangan lupa. Kemudian ibadah minggu depan, yaitu 19 Mei 2024, ibadah pertama dan 2 akan dilayani oleh Pendeta Andreas Darwanto. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Pendeta Lukman. Kemudian berikutnya, hari ini setelah ibadah kedua ada baptisan air bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis. Silakan nanti mendaftar di counter pelayanan jemaat. Berikutnya, hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, perawatan gereja dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan dan persembahan bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Mari kita memberi dengan sukacita. Demo pengumuman ini hari ini Tuhan cuma berkata, mari kita persiapkan persembahan kita dan sebelum kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan di ibadah kedua ini Tuhan. Bahwa setiap kami yang hadir yang datang ke tempat ini, yang membawa kami beban masalah sakit penyakit, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau tahu setiap masalah pergumulan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir, kami mengalami lawatan Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan. Jalan yang tertutup bukan jalan bagi setiap kami Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Allah sanggup menolong setiap kami ya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat hamba-Mu gembala pembina kami Tuhan. Yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Firman Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap janji-janji-Mu kami akan terima di dalam hidup kami ini Tuhan. Ketika kami menjadi orang-orang yang murid setia kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Memberikan roh-Mu Tuhan untuk menuntun setiap kami. Biar kami tetap di jalan-jalan-Mu Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Dan ini saatnya Tuhan kami memberikan Tuhan. Sebagai syukur, terima kasih persembahan kami Tuhan. Persembahan kami Tuhan, serta perawatan gereja. Biarlah Kau berkati Tuhan. Engkau kembali berkat. Bahkan teristimewa Tuhan. Persembahan persepuluhan Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu akan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, dan kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Curah bagi gerejanya, membangkitkan umat dari awal sama-sama. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan
kuasanya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya. Tuhan, Amin. saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah Dipatahkan, sorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. boleh berkati kami saudara, katakan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Taruh tangan di atas kepala, katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.